Hari ini kita akan belajar satu topik yang berbicara tentang merenungkan pengorbanan Kristus. Dalam memperingati hari kesengsaraan Tuhan Yesus, kita kembali diajak untuk merenungkan apa yang Tuhan telah perbuat bagi saya dan saudara. Karena itu dalam perenungan melalui peristiwa yang besar ini, saudara, mari kita buka firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-27. Kita baca ayat 45. Demikian berikut firman Tuhan. Yesus mati. 1, 2, 3. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, peristiwa ini itu bukan hanya suatu peristiwa legenda atau mungkin angan-angan atau cerita dongeng yang kebanyakan di luar sana menceritakan suatu peristiwa yang tidak sesuai dengan sejarah atau faktanya. Dalam kekristenan, sejarah apa yang ada dalam Alkitab itu tercatat dalam sejarah yang luar biasa. Bahkan para arkeolog, filosofi, bahkan para ahli-ahli telah membuat penelitian secara mendalam tentang kematian Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ayat-ayat ini begitu menarik perhatian banyak orang, menjelaskan suatu sejarah yang betul-betul nyata. Mulai dari jam 12 sampai jam 3 dalam ayat yang kita baca, belum pernah terjadi di dunia ini sejarah yang seperti ini. Dalam teks bahasa Yunani, kata daerah itu adalah G, yang bisa juga berarti earth atau bumi. Artinya bumi pada saat itu mengalami suatu peristiwa fenomena yang luar biasa, yang belum terjadi dan tidak pernah terjadi. Ayat ini juga berkata, jam 12 kegelapan meliputi bumi sampai jam 3. Dan peristiwa ini menggemparkan dan tentu juga menakutkan. Saudara, hari ini saya rindu kita fokus berbicara tentang peristiwa kegelapan. Luar biasa, saudara, peristiwa tentang kegelapan. Dari observasi objektif yang dilakukan para ahli melalui penelitian mereka, sesungguhnya kegelapan merupakan fenomena alamiah di muka bumi ini. Artinya apa? Kegelapan itu bukanlah hal yang istimewa. Saudara, ada istimewa di malam kalau gelap? Tidak ada istimewa. Dan ini fenomena alam yang biasa. Namun sepanjang sejarah umat manusia, sejak penciptaan Allah atas langit dan bumi, tidak dapat dipungkiri bahwa kegelapan yang meliputi bumi pada siang hari jam 12 hingga pukul 3 tidak pernah terjadi, dan ini merupakan suatu mujizat yang luar biasa. Saudara pernah menyaksikan ada gerhana matahari yang dari jam 12.00 sampai jam 3. Kita pernah menyaksikan gerhana bulan malam hari yang dikatakan Alkitab, kemudian bulan berubah menjadi merah seperti darah. Itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Itu adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, 2 tahun yang lalu, ketika pandemi COVID itu mewabah di seluruh dunia, tanpa kita sadar karena jarang baca Alkitab, banyak orang hanya berkata bahwa ini fenomena alam yang biasa. Tiba-tiba bulan, pada waktu gerhana bulan menjadi merah, dan ini betul-betul terjadi. Dan saya mau katakan, ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Haleluya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani,
artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara yang diberkati Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak mendengarkan teriakan itu. Seakan-akan Allah yang ada di surga ada berkata begini, kalau Yesus datang di dunia, terus yang di surga siapa? Makanya itu membuat mereka tidak percaya kepada Kristus. Saya mau tanya, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Ya. Bahasa kulinya gimana? Nothing impossible. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Allah bisa berperkara di luar akal sehat manusia. Allah bisa melakukan segala sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Sebab itu sampai hari ini banyak sekali orang-orang yang mereka mencoba untuk menganalisa sesuatu berdasarkan akal mereka. Lalu mereka mulai kehilangan akal sehat. Kenapa banyak orang yang kemudian terpengaruh dan mereka meninggalkan Kristus? Saudara yang diberkati Tuhan, ini merupakan deklarasi tindakan kehendak Allah yang independen atas alam semesta ini. Deklarasi tindakan Allah yang independen tidak bisa diganggu oleh siapapun. Amin. Itu hak prerogatifnya Allah yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Amin. Karena itu saudara, jangan pernah takut untuk mengambil keputusan untuk percaya kepada Kristus. Manusia hanya bisa mendakwa saudara dan saya. Apakah mereka sanggup memberkati kita dengan berkat jasmani dan rohani? No. Manusia hanya bisa menjatuhkan. Sesama kita hanya bisa mendakwa kita. Sesama kita hanya bisa memfitnah dan menghakimi saudara dan saya. Tetapi yang menentukan sikap kita untuk tetap di dalam Kristus dan percaya bahwa kematian Kristus adalah satu esensi kehidupan dan penebusan Kristus yang dinyatakan dalam kehidupan manusia agar manusia yang berdosa diselamatkan. Karena kalau kita sudah beriman semua dan kita tidak berdosa dan hidup kudus semuanya, Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia. Amin. Tapi oleh karena dosa saudara dan saya, dosa Pak Pendeta dan dosa jemaat GKI Gilgal Puli, itulah sebabnya Yesus harus datang dan disalibkan di atas kayu salib. Karena itu jangan pernah kecewa kalau orang berkata Anda sombong. Jangan pernah kecewa kalau orang berkata Anda adalah orang berdosa. Jangan pernah kecewa kalau mereka menghakimi bahwa kamu adalah orang yang sudah, kamu adalah orang yang bejat. Karena mereka hanya bisa melihat dari luar, mereka tidak tahu kedalaman hati kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Jangan takut, jangan peduli apa kata orang. Saudara, kehidupan kita sudah dirancang Allah sejak kita dalam kandungan. Yeremia 1 ayat 2 itu berkata, Aku telah merancang engkau sejak engkau masih dalam rahim ibu. Karena itu apapun yang kita alami, apapun yang kita nikmati, apapun yang kita miliki dan jalani hari ini, itu ada dalam rancangan Tuhan. Amin. Jangan pernah takut gagal untuk mencoba. Jangan pernah takut gagal untuk melangkah. Sebab Allah menyertai kita. Kegagalan adalah guru terbesar untuk kita belajar dari kegagalan dan kesalahan kita. Tuhan mengizinkan kita mengalami kegagalan. Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah. Tuhan mengizinkan kita mengalami problema hidup supaya Tuhan datang dan Dia harus disalib.